Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Rahmadiati Ahada, NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber data dan pengumpulan data. Definisi data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Data itu sendiri masih bersifat mentah. Jadi, jika kamu ingin memperoleh data yang baik dan akurat, maka sangat penting untuk bersandar pada data yang memang telah dipercaya kebenarannya, keakuratan, ketepatan waktu, dan ruang lingkupnya yang luas. Manfaat dan fungsi data ada 4. Yang pertama sebagai suatu acuan kegiatan, yang kedua sebagai dasar perencanaan, yang ketiga sebagai dasar untuk membuat keputusan, dan yang keempat sebagai bahan untuk evaluasi. Jenis-jenis data. Yang pertama data primer. Ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Contohnya, data yang diperoleh dari hasil survei, data dari hasil wawancara. Yang kedua, data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya di dalam data sekunder seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Biasanya, jenis data yang satu ini dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya yang sudah terjadi, baik dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram. Contohnya, data mengenai sensus penduduk, data dari orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Selanjutnya, data eksternal adalah jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak luar sebuah perusahaan, organisasi, atau objek yang dijadikan penelitian. Data eksternal yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak peneliti merupakan data yang berisi tentang faktor-faktor dari luar pihak atau objek yang diteliti namun dapat mempengaruhi keadaan dari pihak atau objek yang diteliti tersebut. Contohnya seperti data kependudukan di Indonesia, data penjualan produk perusahaan, dan data jumlah siswa dari jumlah SMP 1 data internal. Selanjutnya yaitu data internal adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak internal dari objek yang diteliti, bisa sebuah organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Data internal sendiri umumnya berisi tentang informasi terkini dari sebuah perusahaan, organisasi, atau pihak yang dijadikan objek penelitian. Contoh dari data internal antara lain, data keuangan di sebuah perusahaan, data laporan pengeluaran atau pemasukan berperiode, data jumlah karyawan, dan sebagainya yang relevan dengan pihak objek yang diteliti. Selanjutnya, data kuantitatif adalah data yang umumnya berupa angka-angka. Data kuantitatif ini merupakan jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan sebuah survei. Dari survei tersebut akan diperoleh hasil data yang berupa angka-angka, dan data kuantitatif merupakan jenis data yang bersifat objektif. Maka dari itu, ketika kamu melihat data ataupun membaca data tersebut, maka tidak akan mengartikan dengan berbeda. Contohnya seperti jumlah pengguna sebuah aplikasi, rentang usia pelanggan produk, jumlah siswa sebuah sekolah. Selanjutnya yaitu data kualitatif, merupakan data yang berupa kata-kata deskriptif yang menjelaskan sebuah makna. Data yang dihasilkan bukan berupa angka-angka, namun berupa gambar, simbol, kata-kata, dan bentuk data verbal lainnya. Jenis data ini bisa diperoleh melalui cara observasi, pengisian kuesioner, studi, literatur, wawancara, dan sebagainya. Pengumpulan data. Ada 4 teknik. Yang pertama, wawancara, pengamatan, kuesioner, dan dokumen studi. Definisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, dan lembar observasi. Jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan orang-orang dan wawancara kelompok. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai informasi. Yang ketiga, observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Yang ketiga, observasi. Instrumen penelitian observasi dilakukan dengan mengamati perilaku individu atau situasi yang diteliti. Terdapat dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan mengharuskan peneliti menjadi bagian dari kelompok atau lingkungan yang akan diamati. Yang keempat, diskusi kelompok terfokus. Instrumen ini populer dengan istilah Focus Group Discussion atau FGD. Diskusi kelompok terbatas melibatkan sekelompok orang yang terkait dengan penelitian pada satu waktu. Mereka dikumpulkan untuk berdiskusi terkait tema penelitian demi memberikan informasi dan data pendukung untuk penelitian. Yang kelima, eksperimen. Instrumen eksperimen atau percobaan biasanya dilakukan dalam penelitian sains murni dan terapan. Penelitian melakukan serangkaian eksperimen di laboratorium atau tempat penelitian untuk menguji reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.